Bab 2467 Gelombang Lava 1. Malam itu diterangi. Itu bukanlah cahaya fajar, itu adalah lava yang membalikkan bumi. Pegunungan di perbatasan wilayah Laut Cina Timur dan wilayah Jiangnan, tampak seolah-olah telah dihantam palu dari inti bumi. Gunung itu terbelah, dan cahaya merah melesat ke langit, dengan pilar api yang berputar-putar, dan asap hitam menembus langsung ke awan. Lava meluap, mengalir deras di sepanjang punggung gunung, jurang, terowongan, dan parit drainase, seperti naga merah yang lepas kendali. Kemanapun lava itu pergi, hutan langsung berubah menjadi abu, jalanan melepuh, dan bangunan runtuh setiap kali lava itu menghembuskan napas. Saat orang-orang menyadari letusan magma, malam telah sepenuhnya terbakar, dan berubah menjadi malam berwarna merah tua. Segera setelah itu, dengan suara gemericik dan gelembung, seperti gelombang pasang sungai Qiantang, lava panas menyembur masuk dari cakrawala yang jauh, tampak lambat tetapi sebenarnya seperti gelombang pasang. Di bawah status siaga darurat, tembok-tembok kota dipenuhi oleh para prajurit bersenjata lengkap, dan para manusia super yang perkasa. Namun, betapapun siapnya mereka, ketika mereka melihat gelombang lava yang mengerikan, mata semua penjaga perbatasan dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan. Cepat, panggil bantuan. Ini di luar kemampuan kita untuk menanganinya. Evakuasi kerumunan segera. Tembok kota masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Atur agar orang-orang segera masuk ke tempat perlindungan bawah tanah. Mereka yang mampu harus melarikan diri dari selatan kota. Cepat, bergerak cepat, evakuasi segera. Di kota pertama yang berada di dekat zona letusan lava, sebelum alarm dapat dibunyikan sepenuhnya, bangunan-bangunan perumahan telah tertelan hingga lantai 2 oleh gelombang merah. Tembok kota, yang tingginya lebih dari 50 meter, mampu menahan erosi gelombang laut. Tetapi, magma yang meletus dari bawah tanah, cukup untuk menghancurkan segala sesuatu dari dalam. Di kota kedua, uap putih pertama kali menyembur dari pintu keluar kereta bawah tanah, kemudian diikuti oleh kobaran api merah, dan dinding tirai kaca meleleh, dan runtuh dalam bagian-bagian besar. Di kota ketiga, kabel baja jembatan penyeberangan laut menjadi biru karena gelombang panas, lalu putus seperti seutas tali. Sebagian jembatan ambruk, dan kendaraan tergelincir ke lautan api seperti mainan. Kerumunan orang pun bubar. Suara radio itu serak. Saluran penyelamatan dipenuhi dengan koordinat permintaan bantuan, dan teriakan minta tolong yang terdengar sesekali. Meminta bala bantuan, wilayah Laut Cina Timur, Grid A17, sisi selatan kota, lava telah memasuki area permukiman inti. Ribuan orang terjebak di pabrik protein di B02, distrik Jiangnan, sebagian orang berjalan di tengah kobaran api. Surong. Unit mana yang menggunakan istilah ini? Kami tidak bisa mendengarmu, ulangi. Seluruh dunia dilanda kekacauan besar, dan para pemimpin tertinggi di setiap wilayah kesulitan tidur. Mereka segera mengadakan pertemuan pleno, untuk membahas langkah-langkah penanggulangan. Wilayah Jiangnan dan wilayah Donghai paling panik, karena peradaban kuno muncul di daerah perbatasan antara wilayah mereka. Beberapa kota di dekatnya kini telah ditelan oleh lahar, dan mereka melihat bayangan klan Jurong dalam gambar-gambar tersebut. Kita harus segera mengirim orang untuk menumpas masalah ini. Krisis tersebut meletus di pedalaman, dan komandan tertinggi dari kedua wilayah segera mengirimkan orang untuk menyelidiki situasi tersebut setelah mengetahuinya. Dalam grup obrolan tingkat tinggi kerajaan Huasu, dua nama muncul hampir bersamaan. Wilayah Laut Timur, Suzaku, keberangkatan. Wilayah Jiangnan, Zhurong, keberangkatan. Setelah menerima perintah Zhu Zeng, Tu Yunlie tanpa ragu-ragu memimpin pasukan elit Garda Yanyun ke lokasi bencana menggunakan jet tempur F-37. Secara kebetulan, sebagai pengguna kemampuan tipe api, nama kodenya adalah Jurong. 5 tahun setelah kiamat, akhirnya, dengan mengumpulkan berbagai sumber daya, dia menjadi seorang inhuman tingkat Epsilon. Mereka dari peradaban kuno. Aku mungkin akan mati dalam pertempuran ini. Tu Yunlie berpikir dalam hati, tetapi wajahnya tetap sedingin es. Sebagai seorang prajurit elit, dia sudah merasa sangat puas, karena telah selamat selama 5 tahun lagi setelah kiamat. Dia bukanlah seorang ahli seperti Zhang Yi atau Zhu Yu, dan dia tahu mengapa Zhu Zeng mengirimnya pergi terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar dia bertindak sebagai pelopor, dan umpan meriam untuk menjelajahi jalan tersebut, karena Zhu Yu, sebagai kartu truf, tidak boleh dibiarkan jatuh ke dalam masalah. Jika tidak, kekuasaan Zhu Zeng akan terancam. Tu Yunlie tahu bahwa ini memang demikian. Tetapi,
dia tetap menjalankan misi tersebut tanpa ragu sedikit pun. Para prajurit terikat kewajiban untuk mematuhi perintah, dan selalu ada orang yang perlu berkorban di medan perang. Mengapa bukan dia? Di langit malam, 2 jet tempur supersonik F-37 canggih terbang menuju zona lava dari kota badai salju di wilayah Jiangnan dan kota Laut Timur baru di wilayah Laut Timur. Dari langit, terlihat bahwa area tempat kedua wilayah bertemu, yang membentang dengan diameter lebih dari 500 km, telah berubah sepenuhnya menjadi merah tua. Di bumi, lava mengalir seperti sirup merah, memiliki keindahan yang menghancurkan. Beberapa kota di sekitarnya telah hancur, dan asap tebal mengepul dari kota-kota tersebut. Para prajurit yang menyaksikan pemandangan ini memiliki tatapan membunuh, dan dipenuhi dengan niat jahat. Bersiaplah untuk berperang. Tekanan angin itu hancur berkeping-keping dengan suara dentuman keras. Pasukan Suzaku dan penjaga naga laut berada lebih dekat satu sama lain, dan tiba di medan perang lebih dulu. Suzaku mengenakan baju zirah merah tua, dengan garis-garis tegas di leher dan bahunya. Sayap besar di punggungnya, hanyalah sayap hantu yang terbentuk dari embun beku dan api, dingin dan putih, dengan nyala api biru kecil yang menyala di tepinya. Dia turun dari langit dengan kecepatan tinggi, menantang terik matahari. Di atas kota yang terkikis oleh lahar, dia menyaksikan gelombang merah menelan jalanan, tatapannya sedingin pisau. Gelombang panas telah mencapai 3.600 derajat Celcius, dan kecepatan udara permukaan adalah 30 meter per detik. Data lingkungan tersebut ditampilkan secara waktu nyata di helm taktisnya. Dia bergumam. Kita perlu mendinginkan area ini. Suzaku berdiri di udara, sayap birunya yang sedingin es melayang tinggi, dan perlahan mengangkat tangan kanannya ke arah lautan lava tak berujung di bawahnya. Api es. Ledakan. Kekuatan burung vermilion penjara es sepenuhnya dilepaskan. Api biru es, api yang dingin, melepaskan kekuatan yang tidak membakar, tetapi melahap. Kobaran api biru yang terus menyala-nyala, menyebar ke seluruh kota seperti sebuah kanvas. Api biru juga merupakan karakter berelemen api, yang cukup aneh, karena itu dapat menyerap energi secara langsung, dan semakin banyak energi yang dia serap, semakin kuat dia dalam pertempuran. Panas dan energi luar biasa, yang terkandung dalam magma langsung dilahap oleh api es, berubah menjadi batuan hitam yang keras. Udara di kota tiba-tiba menjadi dingin, seketika membentuk dinding batu tebal melengkung, yang membentang antara kota dan lahar. Es dan api bertabrakan, menghasilkan gema pecahan kaca dan ledakan minyak. Dinding batu itu bukanlah garis pertahanan, melainkan hanya cara untuk membelokkan gelombang pasang merah yang dahsyat, sehingga menyisakan celah bagi mereka yang masih melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Tim pencarian dan penyelamatan Laut Cina Timur maju dari sayap kiri. Suzaku berbicara cepat. Waspadalah terhadap segala bentuk kehidupan yang aneh. Melindungi diri sendiri adalah prioritas utama. Pasukan elit pengawal naga laut dari wilayah Laut Cina Timur segera setuju, dan dengan cepat memasuki area tersebut dalam tim beranggotakan 3 orang. Tujuan mereka untuk mencari korban selamat, dan mengumpulkan informasi intelijen tentang klan Zhurong, di zona pendinginan yang dibuka oleh burung vermilion. Ledakan. Suara ledakan tiba-tiba terdengar dari sisi lain kota, seperti jantung yang berdebar kencang di dada. Tu Yunlie tiba dengan menunggang kuda yang terbakar. Dia tidak memiliki baju zirah dingin dan elegan seperti burung vermilion, melainkan hanya seragam tempur yang dimodifikasi dengan lambang Jiangnan terukir di pelindung bahunya, dan 2 pengumpul energi berbentuk cincin di pinggangnya, yang terus-menerus memancarkan cahaya merah. Wajahnya yang dingin dan keras itu masih setengah tersembunyi. Di balik kerah tinggi seragam militernya, hanya sepasang mata yang penuh tekad yang terlihat. Bab 2468 Gelombang Lava 2. Ledakan vulkan. Jarak detonasi 1.600 meter, tekanan termal mendorong keluar. Tu Yunlie mengangkat telapak tangannya, buku-buku jarinya mengepal. Lalu dia melayangkan pukulan tepat ke arah ladang lava di depannya. Kobaran api yang dahsyat di tinjunya berubah menjadi badai berputar, menghantam dengan ganas ke depan. Membakar magma dengan api bukanlah hal mudah, tetapi manusia super berelemen api akan memiliki kekuatan yang sangat diperkuat di tempat-tempat seperti itu. Dengan satu pukulan itu, area lahan bersih yang luas pun lenyap. Seolah-olah bahan peledak tak terlihat telah dijejalkan ke udara, dan api meledak sedikit demi sedikit di tepi lava, mendorong gelombang merah yang hendak menelan jalanan ke kedua sisi. Tu Yunlie perlahan turun dari udara, menginjak lava cair dengan satu kakinya, matanya tertuju pada kota yang hancur. Lagi-lagi, sudah berapa kali ini terjadi? Peradaban kuno sialan.
Kepalan tangannya begitu erat hingga berbunyi, wilayah Jiangnan telah paling sering diganggu oleh suku-suku asing. Kekaisaran Wuluan melancarkan beberapa serangan. Meskipun kota Tianhai berhasil menahan sebagian besar serangan, kota-kota di sekitarnya juga terkena dampaknya, mengakibatkan banyak korban jiwa. Kini, kurang dari setahun setelah masa perdamaian, peradaban kuno lainnya telah menyerang. Perkiraan kasar telah menunjukkan bahwa lebih dari 200.000 orang tewas dalam serangan lava tersebut. Semua ini terjadi dalam waktu kurang dari setengah jam. Aku akan membakar kalian semua sampai menjadi abu. Tu Yunlie meraung. Dia menghubungi Zhu Kuei secara langsung melalui saluran komunikasi. Zhu Kuei, ini Zhurong, saya telah tiba di kota Anma. Diterima. Suara Suzaku terdengar tenang. Situasinya belum jelas. Selamatkan mereka dulu, lalu beradaptasi dengan perubahan keadaan. Keduanya mendongak ke langit, segala sesuatu di sini dipantau secara langsung oleh para pejabat tinggi dari dua wilayah utama tersebut. Senjata berbasis ruang angkasa juga telah menjadi sasaran di luar angkasa, yang memberi mereka kepercayaan diri yang besar. Tanpa basa-basi lagi, keduanya segera memimpin tim mereka ke dalam operasi penyelamatan. Menyelamatkan orang, menyingkirkan rintangan, memadamkan api, dan membangun saluran pembuangan panas sementara. Mereka mengurai akar permasalahan bencana tersebut, menggunakan metode penanggulangan bencana yang paling profesional, cepat, tepat, dan penuh keputusasaan. Dalam 5 tahun sejak kiamat, metode penanggulangan bencana telah menjadi sangat canggih. Bahkan dengan bergabungnya 2 Inhuman tingkat Epsilon, pasukan yang tiba di sini untuk sementara waktu masih terlalu sedikit jumlahnya. Namun, Inhuman Epsilon lebih mahir dalam penghancuran daripada penyelamatan. Sehingga mereka hanya bisa berlarian, sambil juga harus waspada terhadap klan Zhurong yang dapat muncul kapan saja. Kota itu masih terbakar. Deretan pegunungan di kejauhan tampak seperti mulut besi yang menganga, memuntahkan panas dan cahaya merah yang tidak terlukiskan. Magma, seperti lautan merah yang deras, menyembur keluar dari retakan di bumi, membawa gelombang api yang membakar terus-menerus, arus udara yang menerjang, dan bau belerang yang menyengat, lalu dengan ganas menerjang jalan-jalan, jembatan, dan gedung-gedung tinggi permukiman manusia. Langit di atas seluruh kota ternoda merah gelap, dan awan-awan tertekan dan terdistorsi oleh radiasi api, menyerupai tudung api raksasa yang akan runtuh. Suara alarm, sirene, dengungan penghentian darurat di pembangkit listrik tenaga nuklir, detak jantung singkat dan cepat dari layanan medis darurat di rumah sakit, serta tangisan dan doa dari para pengungsi yang bercampur membentuk dinding suara yang mengguncang, dan menghantam gendang telinga setiap orang. Zhu Kuei dan Tu Yunlie memasang ekspresi muram, saat mereka menggunakan ketahanan suhu ekstrim dari pakaian tempur mereka, untuk dengan cepat menyelamatkan satu demi satu korban selamat. Mereka melihat sejumlah besar mayat, yang berubah menjadi arang atau bahkan batu, dan banyak sekali orang yang terluka parah. Tim penyelamat menyapu melalui udara, membawa para penyintas ke daerah-daerah yang belum ditelan lava. Suzaku menggunakan kekuatan es dan apinya, untuk membangun dinding batu besar. Dia menciptakan tempat perlindungan, di mana para penyintas dapat beristirahat sementara. Di tengah-tengah adegan apokaliptik ini, Suzaku dan Tu Yunlie berdiri berdampingan, anggota gugus tugas khusus dari 2 wilayah utama akhirnya bersatu kembali. Apakah ada ras asing yang terlihat? Tu Yunlie bertanya dengan dingin. Tidak. Tapi, kurasa mereka akan segera datang. Mata Zhu Kuei tertuju ke kejauhan, wajahnya menunjukkan ekspresi dingin dan serius. Mereka telah menciptakan kekacauan sedemikian rupa, untuk menguji kekuatan kita manusia di permukaan. Jadi, jika kita datang, mereka juga akan segera datang. Tatapan Tu Yunlie menjadi dingin. Kau benar. Begitu perang pecah antara peradaban, tahap awalnya pasti akan berupa saling menjajaki. Ada sesuatu yang tidak dia katakan. Artinya, baik dia maupun Suzaku adalah umpan meriam, yang dikirim oleh wilayah mereka masing-masing. Umpan itu mungkin akan mati di sini. Seolah untuk mengkonfirmasi perkataan mereka, setelah lautan lava di kota Kurama berhenti. Sebuah area kosong khusus terbentuk dengan jelas, di seluruh area yang tertutup lava tersebut. Hal ini tentu saja menarik perhatian klan Zhurong. Zhu Kuei dan Tu Yunlie berdiri di tengah reruntuhan, melindungi tim penyelamat dan para korban luka, mereka menunggu dengan tenang. Mereka tidak disuruh menunggu terlalu lama. Sesaat kemudian, udara tiba-tiba mengeluarkan jeritan melengking yang memekakan telinga. Ledakan. Dari utara kota Kurama, tanah tiba-tiba retak, dan tsunami magma yang lebih mengerikan pun datang. Itu bukanlah aliran,
melainkan seluruh kawah yang terbalik dan runtuh. Cairan mengerikan, dengan nuansa merah menyala, oranye, dan platinum, menjulang puluhan meter di atas pusat kota itu. Seperti paus raksasa yang hidup dan bernapas, itu melompat ke atas, membawa tekanan yang sangat besar, menyulut api di padang rumput, dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan kota-kota, menerjang maju. Puncak gelombang itu terus-menerus terbelah, menyemburkan lidah-lidah api yang tidak terhitung jumlahnya. Puncak gelombang menyerupai kubah terbalik, menyebabkan udara menyusut dengan hebat. Bola lampu jalan pecah di tempat dalam udara yang tenang, dan percikan api beterbangan seperti kunang-kunang yang ketakutan. "Minggir!" Seseorang meraung. Tetapi begitu kerumunan mundur selangkah, gelombang panas datang lebih dulu, seolah-olah oksigen di seluruh blok telah tertelan dalam satu tarikan napas, dan paru-paru ratusan orang secara bersamaan berkontraksi tajam, tenggorokan mereka mengeluarkan suara serak yang membakar. Mata Zukue menjadi dingin, dan dengan kepakan sayapnya, dia dengan cepat terbang ke garis depan tsunami lava. Menghadapi lahar panas yang mengalir dari ketinggian puluhan meter, wajahnya tidak menunjukkan kepanikan. Dia hanya mengangkat satu tangan, jari-jarinya sedikit terpisah, seolah-olah dengan santai, dan meletakkan telapak tangannya ke arah semburan api yang mengguncang bumi. Detik berikutnya, burung merah penjara es. Nyala api biru yang murni, dingin, dan tenang tumbuh di telapak tangannya. Ini bukanlah membakar, melainkan melempari. Bola api biru es itu meluas, dari satu titik menjadi satu kesatuan dengan keheningan yang hampir filosofis, seketika berubah menjadi siluet burung merah raksasa. Garis-garisnya sehalus rune yang diukir dari embun beku, sementara sayapnya rumit, bercabang, dan padat, seperti ratusan lapisan lembaran kristal biru yang sangat tipis yang ditumpuk bersama. Benda itu langsung bergoyang perlahan ke depan. Suara gemuruh itu berhenti sejenak. Gelombang api yang dahsyat itu, saat bersentuhan dengan semua hal, tidak padam atau membeku, melainkan mengambil alih kendali. Semua panas, energi kinetik, radiasi, dan benturan terlipat ke dalam pada permukaan kontak, diserap oleh nyala api biru, dan diubah menjadi energi biru es murni yang baru. Gejolak di puncak gelombang api itu membeku dalam waktu, dan arus api di dalamnya tampak seketika kehilangan sumbernya. Warna merah dan emas perlahan memudar menjadi biru. Seketika itu juga, seluruh lautan api itu rata seolah-olah diremukan oleh tangan raksasa tidak terlihat, menekan hingga ke tanah, mengeluarkan suara, retakan, yang tertahan. Seluruh bagian depan kota diblokir, oleh api biru Suzaku hanya dengan satu tangan. Bab 2469 Gelombang Lava 3. Semua adegan ini diproyeksikan secara langsung, ke layar raksasa di pusat komando kota laut Cina Timur. Li Guangxiao berdiri di depan layar bundar di pusat komando, kancing-kancing di keras seragam militernya memantulkan cahaya dingin. Dia tidak memberikan pujian apapun, tetapi hanya menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan tegas. "Zukue, lanjutkan penyelamatan dan penindasan. Tu Yunlie, tolong lakukan pencegatan dari luar area. Hati-hati, jangan sampai kalian disergap oleh musuh." Suanu telah memasuki tepi zona perang dan dalam keadaan siaga. Li Guangxiao sedikit mengerutkan kening. Jika terjadi masalah, dia akan segera memberikan dukungan. Suanu, sebagai kekuatan pendukung, saat ini berada di pelabuhan di luar kota laut Cina Timur. Dengan situasi eksternal yang berubah dengan cepat, dia tidak bisa pergi sesuka hati. Di earphone, suara Zukue terdengar tenang dan normal. "Diterima." Tu Yunlie membanting tinjunya ke tanah, mengeluarkan semburan api yang mengarahkan panas, yang melonjak dari tanah ke saluran pengalihan yang telah dia tentukan. "Dimengerti, Komandan Li. Saya akan bekerja sama penuh dengan Zukue." Saat ini, di kota badai salju, wilayah Jiangnan. Zhu Zeng meletakkan satu tangannya di tepi meja, tangan lainnya di belakang punggungnya, tatapannya suram seperti punggung pisau di malam yang hujan. Zhu Yu duduk di satu sisi, posturnya lesu, tetapi matanya seperti pedang panjang yang terhunus, saat dia dengan lembut menusuk seekor merpati yang sedang berdiri seimbang di atas meja. Dia sangat ingin mencoba melawan, dan sifatnya yang suka berperang, serta keinginannya untuk melahap individu yang lebih kuat kembali muncul. Namun kini Zhu Zeng selalu mengawasinya dengan cermat, dan telah menjelaskan pro dan kontranya. Jika tidak, dia pasti sudah pergi diam-diam sejak lama. Jari-jari sekretaris Lan Xincheng bergerak cepat di atas keyboard, saat dia mengganti sudut satelit. Burung Vermilion telah mengerahkan penjara es skala besar untuk menyerap energi, dan Tu Yunlie sedang membangun penahan tekanan eksplosif.
Letusan magma bawah tanah telah berhasil ditekan untuk sementara waktu. Namun, belum ada tanda-tanda makhluk peradaban kuno yang muncul. Zhu Zheng sedang menatap layar, ketika tiba-tiba dia mengalihkan pandangannya dan berkata, "Pertahankan bingkainya." Warna biru dan merah di layar masih buntu ketika, di saat berikutnya, tanah tampak terangkat oleh deretan tumpukan raksasa yang tidak terlihat. 5 pilar api yang menyala-nyala menjulang lurus dari lautan lava, seperti 5 tombak merah menyala yang menembus kegelapan malam. Api padam, menampakkan 5 sosok yang berdiri di atas pilar api. Mereka bangkit dari tanah, pilar-pilar api di bawah kaki mereka mengembun, menjadi langkah-langkah emas cair yang berputar-putar di udara. Pola cahaya merah tua, seperti makhluk hidup, berputar dan merambat di sepanjang pergelangan kaki mereka, akhirnya menetap di lekukan baju zirah mereka. Klik! Bunyi klik yang sangat lembut dari pengaitnya, seolah-olah otoritas kerajaan kuno telah mengambil alihnya. 5 sosok tinggi berwarna merah tua muncul dari lahar, dan muncul di hadapan Tu Yunlie dan Zhu Kuei. Mereka bertubuh tinggi, dengan urat-urat yang tampak seperti bekas sayatan pisau pada batuan vulkanik. Zirah merah tua mereka tidak aus, tetapi menyatu dengan kulit dan daging mereka, dengan bekas lelehan halus di tepi lempengan zirah. Helm setiap orang dihiasi dengan mahkota api yang berbeda, menyerupai kipas bulu, cabang api, atau jaring laba-laba api yang mengalir dari rusuk kipas. Jauh di dalam mata mereka bukanlah pupil, melainkan garis-garis emas yang sangat panjang, seolah-olah mencoba menenun jaring di udara. Seperti yang diperkirakan, 5 prajurit dari klan Zhurong tertarik pada Tu Yunlie dan Zhu Kuei, dan muncul di pusat kota untuk menghadapi keduanya. Penampakan yang megah dan menakutkan itu, menanamkan rasa takut pada anggota Garda Naga Laut, dan Garda Yanyun di belakang mereka. Tatapan Tu Yunlie dan Zhu Kuei juga berubah serius dan dingin. Akhirnya, pelakunya telah menunjukkan dirinya. Mereka yang menyebabkan semua ini. Kedua orang itu berbicara dengan suara dingin. Manusia di darat? Salah satu dari mereka berbicara, suaranya dalam dan bergema, seperti gema dari perut gunung berapi yang membuncit. Meskipun mereka tidak berbicara dalam bahasa yang sama, gelombang radio dapat dikonversi oleh perangkat pintar, memungkinkan mereka untuk saling memahami makna satu sama lain dengan jelas. Saat kelima orang itu muncul, sosok mereka yang gagah, masing-masing setinggi lebih dari 2 meter. Memungkinkan mereka untuk memandang rendah Tu Yunlie dan Zhu Kuei. Mata mereka mengamati keduanya, seolah-olah sedang melihat binatang langka. Tetapi, tidak lama kemudian tatapan jijik muncul di mata mereka. Sepertinya, kekuatan mereka tidak seberapa. Tubuh yang begitu rapuh dan pendek, seberapa besar kekuatan yang mungkin dimiliki oleh tubuh seperti itu? Prajurit Zhurong lainnya membawa kapak berat, yang ditempa dari magma yang mendingin dengan cepat di pundaknya. Terdapat bercak-bercak lava merah tua yang mengalir di sepanjang mata kapak, memancarkan panas yang mengerikan. Menarik. Apakah kalian yang terkuat di negara ini? Zhu Kuei menarik api biru dari telapak tangannya, menoleh sedikit, dan dengan dingin tidak menjawab. Dia hanya mengangkat matanya, untuk melihat kelima orang yang muncul dari lahar itu, seolah-olah sedang memeriksa 5 biji yang menunggu untuk dianalisis. Tu Yunlie menyeringai, gigi-giginya yang dingin seperti gigi binatang buas yang siap melahap mangsanya. Niat membunuhnya sangat terasa. Siapapun kalian, kalianlah yang membakar kota ini hingga rata dengan tanah. Dia mengangkat tangannya, kuku-kuku jarinya berderak, seperti 10 baut pistol kecil yang dikokang secara bersamaan. Kalau begitu jangan pergi. Kelima prajurit Zhurong itu saling bertukar pandang lalu tertawa, seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon yang lucu. Menurut aturan, para prajurit harus mengikuti tata krama sebelum berduel. Prajurit yang berada tepat di tengah memegang senapannya secara horizontal, urat-urat pada larasnya itu berkilauan terang. Daftarkan, jajaki kemungkinan, pilih pengorbanan. Kau terlalu bertele-tele. Setelah prajurit lain, matanya sedikit tidak sabar. Tetapi, setiap kata masih mengandung kesombongan seorang bangsawan. Kenapa kau tidak mencobanya saja, dan lihat hasilnya? Dia mengulurkan telapak tangannya, dan dengan lembut menekannya ke arah sisi lain kota. Seluruh tanah tampak bergelombang pada saat yang bersamaan. Cairan leleh yang tersisa, dan belum membeku diratakan di udara oleh tangan raksasa yang tidak terlihat, lalu dikencangkan. Magma tersebut, yang cukup kuat untuk menyapu 3 bangunan tinggi, seketika menyempit menjadi tombak berapi dengan diameter kurang dari 1 meter. Para prajurit Zhurong, yang memegang tombak magma, melemparkannya dengan sekuat tenaga. Tombak magma, yang mengandung panas ekstrim,
dan disertai dengan ledakan sonik yang menusuk telinga, melesat tepat ke wajah Suzaku. Tombak itu begitu cepat, sehingga seolah-olah konsep jarak telah dihapus. Dalam sekejap mata, mereka tiba di depan Suzaku. Udara terdistorsi oleh panas yang ekstrim, dan ruang di depan mereka tampak sedikit bergetar. Suzaku bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Dia hanya menyatukan kedua ujung jarinya, dan menjentikannya dengan ringan ke arah tombak magma. Ledakan. Cahaya biru es berriples dari ujung jarinya, membentuk kekuatan seperti gelombang, yang menyentuh tombak berapi itu lapis demi lapis. Dalam sekejap, warna tombak api itu meredup dengan cepat, warna merah tua menghilang, dan berubah menjadi abu batu sedikit demi sedikit. Seluruh panas sepenuhnya diserap oleh burung vermilion. Secercah kejutan terlihat di mata prajurit Zhurong yang sedang melempar tombak. Itu benar-benar berhasil memblokirnya. Suzaku dengan dingin mengangkat kepalanya, dan menatap prajurit yang telah melancarkan serangan itu. Sepertinya kekuatan rasmu tidak ada yang istimewa. Luar biasa. Di pusat komando Laut Cina Timur, Suanu bersorak gembira saat menyaksikan pemandangan ini. Manusia lava ini ternyata tidak begitu menakutkan. Ekspresi Li Guangxiao tetap serius. Mereka hanya menguji kita. Kita tidak boleh lengah. Kelima prajurit Zhurong itu, akhirnya mengesampingkan rasa jijik mereka. Manusia di permukaan tampaknya lebih menarik daripada yang kita bayangkan. Kalau begitu, mari kita anggap ini sedikit lebih serius. Prajurit kedua melangkah maju. Sekuntum bunga berwarna besi panas mekar di dada baju zirahnya. Dia menyilangkan tangannya di depan dada, dan tiba-tiba merenggangkannya. Sesaat kemudian, dua celah spasial raksasa terbuka di ruang di depan mereka.